Rina memandang pantulan dirinya di cermin lift hotel mewah itu, memperbaiki lipstik merahnya yang sedikit pudar. Hari itu adalah hari yang panjang, tapi penuh harapan. Sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan startup teknologi di Jakarta, dia terbiasa dengan acara-acara bisnis seperti ini. Konferensi Teknologi Asia Tenggara tahun ini diadakan di salah satu hotel bintang 5 di kawasan Sudirman, dan Rina hadir mewakili timnya. Dia berusia 28 tahun, mandiri, dan ambisius. Rambut hitam panjangnya yang lurus selalu digerai, memberikan kesan profesional tapi feminin. Matanya yang coklat tajam mencerminkan tekadnya untuk naik pangkat, dan senyumnya yang hangat sering membuat rekan kerjanya merasa nyaman. Lift berhenti di lantai ballroom, dan suara riuh rendah dari para peserta konferensi menyambutnya. Ruangan itu dipenuhi orang-orang berjas rapi, wanita berpakaian bisnis chic, dan layar-layar besar yang menampilkan presentasi tentang inovasi digital. Rina berjalan menyusuri kerumunan, menyapa beberapa kenalan dari konferensi sebelumnya. Tujuannya hari ini adalah networking. Dia ingin mencari mitra potensial untuk proyek aplikasi baru perusahaan mereka. Di sudut ruangan, dekat meja buffet kopi, matanya tertarik pada seorang pria tinggi yang sedang berbicara dengan sekelompok investor. Dia mengenakan setelan abu-abu gelap yang pas di badan, dasi biru tua yang serasi dengan matanya yang tajam. Rambutnya pendek rapi, dan senyumnya. Oh, senyum itu, seperti magnet. Rina tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikannya lebih lama. Pria itu tampak percaya diri, tapi tidak sombong. Gerakannya halus. Suaranya tegas tapi ramah saat menjelaskan sesuatu tentang investasi di sektor fintech. Andi Pratama, gumam Rina dalam hati, mengingat nama yang tertera di name tag-nya. Dia pernah mendengar nama itu di berita bisnis. Pemilik perusahaan ekspor-impor yang sukses, dengan cabang di beberapa negara Asia. Usianya mungkin sekitar 35 tahun, tapi dia terlihat lebih muda berkat postur atletisnya. Rina menggelengkan kepala, mencoba fokus kembali pada tujuannya. Jangan terganggu, Rina. Ini bukan tempat cari jodoh. Bisiknya pada diri sendiri. Tapi takdir sepertinya punya rencana lain. Saat Rina mengambil secangkir kopi, tangannya tak sengaja menyenggol lengan Andi yang sedang berdiri di sebelahnya. Kopi hampir tumpah, tapi Andi dengan cepat menangkap cangkir itu, mencegah bencana. Maaf, saya tidak sengaja, kata Rina cepat. Wajahnya memerah karena malu. Andi tersenyum lebar. Mata birunya berbinar. Tidak apa-apa, Nona. Rina? Katanya sambil melirik name tag-nya. Saya Andi. Senang bertemu. Sepertinya kita sama-sama butuh kafein untuk bertahan di acara ini. Rina tertawa kecil, merasa lega. Iya, betul. Konferensi ini seperti maraton. Anda dari mana, Pak Andi? Mulai dari sini saja. Panggil Andi. Saya dari Pratama Group. Kami bergerak di ekspor-impor. Tapi sekarang mulai merambah teknologi. Anda? Rina menjelaskan singkat tentang perusahaannya, dan percakapan mereka mengalir dengan mudah. Andi mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas yang menunjukkan dia benar-benar tertarik. Dia bercerita tentang perjalanannya ke Singapura dan Malaysia untuk bisnis, dan bagaimana dia melihat potensi besar di Indonesia. Rina terkesan. Jarang dia bertemu pria yang bisa berbicara tentang ekonomi global tapi tetap rendah hati. Waktu berlalu tanpa terasa. Mereka pindah ke meja kecil di pojok, melanjutkan obrolan sambil menikmati camilan. Andi menceritakan tentang hobi mendakinya, dan Rina berbagi cerita tentang kecintaannya pada buku-buku motivasi. Ada chemistry yang tak terbantahkan di antara mereka, seperti dua puzzle yang saling melengkapi. Tapi di balik senyumnya, Rina merasakan ada sesuatu yang misterius pada Andi. Dia sering melirik jam tangannya, seolah ada janji penting yang menunggu, dan saat ditanya tentang kehidupan pribadinya, dia mengalihkan topik dengan halus. Bagaimana dengan keluarga? Anda sudah menikah? Tanya Rina setengah bercanda, mencoba menggali lebih dalam. Andi tertawa ringan. Belum, masih fokus karir. Tapi siapa tahu, mungkin sebentar lagi. Jawabannya ambigu,
Tapi Rina tidak memikirkannya terlalu dalam. Baginya, ini baru pertemuan pertama. Konferensi berakhir sore itu, dan sebelum berpisah, Andi meminta nomor telepon Rina. Kita bisa lanjutkan obrolan ini di makan malam suatu saat, katanya dengan nada penuh harap. Rina tersenyum, memberikan nomornya. Kenapa tidak? Senang bertemu Anda, Andi. Malam itu, Rina pulang ke apartemen kecilnya di kawasan Kuningan. Sahabatnya, Lia, sudah menunggu di sana dengan pizza tak keawai. Lia berusia sama dengan Rina, tapi lebih santai dan outgoing. Rambut pendeknya yang dicat pirang selalu membuatnya tampak seperti model, dan sebagai desainer grafis freelance, dia punya banyak cerita lucu tentang kliennya. Gimana konferensinya? Ketemu cowok ganteng gak? Tanya Lia sambil menggigit pizza. Rina tertawa, menceritakan pertemuannya dengan Andi. Dia tampak sempurna. Li, tampan, sukses, dan perhatian banget. Tapi entah kenapa, ada yang aneh. Dia sering cek ponsel, kayak ada rahasia gitu. Lia mengangkat alis. Wah, jangan-jangan dia agen rahasia. Atau mungkin dia punya pacar tapi lagi cari selingkuhan. Hati-hati ya, Rin. Jangan langsung jatuh cinta. Rina menggelengkan kepala. Ah, overthinking kamu. Ini cuma networking. Lagian, aku lagi fokus karir. Tapi dalam hati, Rina tidak bisa berhenti memikirkan Andi. Malam itu, pesan masuk dari nomor baru. Senang bertemu hari ini, Rina. Semoga kita bisa ketemu lagi segera. Andi. Rina tersenyum, membalas singkat. Hubungan mereka dimulai dari situ. Beberapa hari kemudian, Andi mengajaknya makan malam di restoran Italia mewah. Mereka berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Andi ingin membangun kerajaan bisnis yang lebih besar, sementara Rina bercerita tentang keinginannya membuka perusahaan sendiri suatu hari. Andi selalu penuh perhatian, membukakan pintu, mendengarkan ceritanya tanpa interupsi, dan bahkan mengingat detail kecil seperti kopi favorit Rina, Americano tanpa gula. Hubungan mereka berkembang cepat. Setiap akhir pekan, mereka bertemu, jalan-jalan di taman kota, nonton film, atau sekadar ngopi di kafe favorit. Andi memperkenalkan Rina pada dunia yang lebih mewah. Makan di restoran bintang Michelin, naik mobil sportnya yang mengkilap. Rina merasa seperti putri dalam dongeng. Tapi lagi-lagi, ada petunjuk halus. Andi sering membatalkan janji mendadak karena meeting mendesak, dan ponselnya selalu berdering di waktu-waktu aneh, seperti larut malam. Saat Rina bertanya, dia selalu bilang itu, bisnis internasional, beda zona waktu. Lia, sebagai sahabat setia, sering mengingatkan Rina. Dia terlalu sempurna. Rin, cowok kayak gitu biasanya punya rahasia. Jangan terlalu cepat jatuh hati. Tapi Rina sudah terlanjur jatuh. Andi membuatnya merasa dihargai, dicintai. Dia tidak tahu bahwa di balik senyum manis itu, Andi menyembunyikan kehidupan ganda yang akan menghancurkan segalanya. Untuk sekarang, ini adalah awal dari kisah cinta yang tampak indah, tapi penuh tipu daya. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dalam. Pada suatu malam hujan, di balkon apartemen Andi yang menghadap Skyline Jakarta, Andi memeluk Rina dari belakang. Kamu tahu nggak, Rin? Pertemuan kita itu seperti takdir. Aku nggak pernah ngerasa begini sebelumnya. Rina berbalik, memandang matanya. Aku juga, Andi. Kamu bikin aku percaya lagi sama cinta. Mereka berciuman di bawah hujan deras. Tak peduli basah kuyup. Saat itu, Rina yakin ini adalah awal dari happily ever after. Tapi takdir, ternyata, punya rencana yang lebih gelap. Hujan masih mengguyur Jakarta malam itu, tapi di dalam apartemen Andi yang mewah, Rina merasa dunia hanya milik mereka berdua. Cahaya lampu kota berkilauan melalui jendela kaca besar, menciptakan suasana romantis yang sempurna. Andi memutar lagu jazz lembut dari speaker canggihnya, dan aroma kopi Americano tanpa gula, minuman favorit Rina, mengisi ruangan. Mereka duduk di sofa kulit yang nyaman, berbagi cerita tentang masa kecil dan mimpi-mimpi mereka.
Rina merasa seperti melayang. Andi bukan hanya pria yang menawan, tapi juga pendengar yang baik. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tulus, dan tatapan matanya membuat jantungan Rina berdetak lebih kencang. Rina, kamu pernah nggak sih ngerasa hidup ini terlalu cepat? Kayak kita cuma kejar target, tapi lupa nikmati momen kecil. Tanya Andi sambil memutar gelas anggur merah di tangannya. Rina tersenyum, menyesap kopinya. Pernah. Makanya aku suka baca buku motivasi. Ingatkan aku buat slow down. Nikmati hidup. Kamu apa kabar? Orang sekaya kamu pasti nggak punya waktu buat santai. Andi tertawa kecil, tapi ada sedikit ketegangan di matanya. Oh, aku santai kok. Cuma, ya, bisnis kadang bikin kepala penuh. Tapi ketemu kamu, entah kenapa, rasanya semua jadi lebih ringan. Kata-katanya sederhana, tapi bagi Rina, itu seperti puisi. Dia tidak tahu bahwa di balik lembutan itu, Andi menyimpan rahasia yang akan menghancurkan dunianya. Untuk saat ini, dia hanya melihat pria sempurna yang membuatnya merasa istimewa. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Andi selalu punya cara untuk membuat Rina tersenyum, mengirim buket bunga mawar merah ke kantornya, memesan meja di restoran rooftop favoritnya, atau sekadar mengajaknya jalan-jalan malam di Ancol sambil makan es krim. Rina, yang biasanya fokus pada karir dan jarang membuka hati, mulai membiarkan dinding pertahanannya runtuh. Andi adalah pria yang dia impikan. Sukses, perhatian, dan penuh humor. Tapi ada momen-momen kecil yang membuatnya bertanya-tanya. Kadang, Andi tiba-tiba menghilang selama beberapa jam dengan alasan meeting dadakan, atau klien dari luar negeri. Ponselnya selalu berdering, tapi dia jarang mengangkatnya di depan Rina, memilih untuk mematikan dering atau berpaling sambil mengetik cepat. Suatu malam, saat mereka makan malam di restoran sushi favorit Rina di Pantai Indah Kapuk, ponsel Andi berbunyi lagi. Dia melirik layar, lalu dengan cepat memasukkan ponsel ke saku jasnya. Maaf, urusan kantor, katanya sambil tersenyum. Klien di Singapura, mereka nggak kenal waktu. Rina mengangguk, tapi hatinya sedikit terusik. Kamu kerja keras banget, ya? Nggak capek? Tanyanya, mencoba tetap santai. Capek, tapi buat masa depan kita, worth it kok. Jawab Andi dengan senyum yang melelehkan hati. Dia meraih tangan Rina, menciumnya lembut. Aku janji, nanti kita bakal punya banyak waktu bareng. Kata, kita, itu membuat Rina tersipu. Dia mulai membayangkan masa depan bersama Andi, rumah besar dengan taman, liburan ke Eropa, mungkin anak-anak kecil yang berlarian. Dia menggelengkan kepala, mencoba menepis mimpi-mimpi itu. Jangan kebawa perasaan, Rin, gumamnya dalam hati. 3 bulan setelah pertemuan pertama mereka, Andi mengajak Rina ke sebuah villa pribadi di puncak untuk akhir pekan. Villa itu megah, dengan kolam renang infinity yang menghadap ke perbukitan hijau. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Andi mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku mantelnya. Jantungan Rina hampir berhenti saat dia membuka kotak itu dan melihat cincin berlian berkilau. Rina, aku tahu kita belum lama kenal, tapi aku nggak pernah seyakin ini dalam hidupku. Kamu mau nggak jadi bagian dari hidupku, selamanya? Tanyanya. Suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Rina menutup mulutnya. Air mata menggenang di matanya. Dia tidak pernah menyangka akan dilamar secepat ini. Tapi hatinya berkata ya. Iya, Andi. Aku mau. Jawabnya. Suaranya bergetar. Andi memasangkan cincin itu di jari manis Rina, lalu memeluknya erat. Malam itu, mereka menari di bawah bintang-bintang, ditemani suara air mancur di kolam. Rina merasa seperti berada di puncak dunia. Dia tidak tahu bahwa di balik momen indah ini, Andi menyembunyikan kehidupan ganda yang akan mengguncang hidupnya. Keesokan harinya, mereka kembali ke Jakarta dan mulai memperkenalkan satu sama lain ke keluarga. Rina membawa Andi ke rumah orang tuanya di Depok. Ibunya, seorang wanita sederhana yang selalu memakai daster saat di rumah, langsung jatuh hati pada Andi. Wah, anakku dapat calon suami yang ganteng dan sukses, katanya sambil tersenyum lebar. Ayah Rina,
yang lebih pendiam, hanya mengangguk tapi tampak puas dengan sopan santun Andi. "Terima kasih sudah nerima aku, Om, Tante," kata Andi dengan hormat. "Aku janji bakal jaga Rina sebaik mungkin." Rina tersenyum, hatinya penuh harap. Tapi saat dia memperhatikan Andi berbicara dengan ayahnya, dia melihat ponsel Andi bergetar lagi di saku celananya. Andi meliriknya sekilas, lalu mematikannya tanpa berkomentar. Rina mengabaikan perasaan curiga yang muncul, memilih fokus pada kebahagiaan malam itu. Malam berikutnya, Rina mengundang Lia ke apartemennya untuk menceritakan kabar bahagia itu. Lia, dengan gaya khasnya yang blak-blakan, memeluk Rina erat-erat. "Ya Tuhan, Rin, dilamar dalam 3 bulan? Ini kayak drama Korea. Tapi, serius, kamu yakin sama Andi? Dia, entah kenapa, aku ngerasa dia terlalu mulus." Rina menggelengkan kepala. "Li, kamu kebanyakan nonton thriller. Andi baik, kok. Dia cuma sibuk karena bisnisnya besar. Aku percaya sama dia." Lia mengangkat bahu, tapi matanya penuh keraguan. "Pokoknya, hati-hati ya. Aku cuma nggak mau kamu patah hati." Rina hanya tertawa, menganggap kekhawatiran Lia berlebihan. Dia sudah terlanjur jatuh cinta, dan dunia terasa penuh warna. Dia mulai membayangkan gaun pengantin putih, bunga-bunga di gereja, dan janji suci yang akan mereka ucapkan. Andi juga tampak antusias. Dia menawarkan untuk membiayai sebagian besar pernikahan, mengatakan bahwa dia ingin memberikan yang terbaik untuk Rina. Tapi di balik semua itu, ada petunjuk-petunjuk kecil yang Rina lewatkan. Saat mereka makan malam bersama keluarga Andi, Rina memperhatikan bahwa ibu Andi, seorang wanita elegan dengan perhiasan mahal, tampak canggung saat membahas masa lalu Andi. "Oh, Andi selalu sibuk, dari dulu. Gak pernah cerita banyak soal hidupnya," katanya sambil tersenyum kaku. Rina menganggapnya sebagai sifat tertutup keluarga kaya, tapi dia tidak tahu bahwa ibu Andi sedang menyembunyikan rahasia besar. Malam itu, saat Rina tidur dengan senyum di wajahnya, memimpikan pernikahan impian, Andi duduk di kantornya, menatap ponselnya dengan wajah tegang. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kamu pikir kamu bisa main-main selamanya? Hati-hati, Andi." Dia menghapus pesan itu, lalu menyalakan rokok, menatap kota Jakarta dari jendela. Dia tahu waktunya semakin sempit, tapi dia terlalu terjebak dalam jaringan kebohongannya sendiri. Sementara itu, Rina, dalam kebahagiaannya, tidak menyadari bahwa dia sedang melangkah menuju badai yang akan mengubah hidupnya selamanya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela apartemen Rina, menerangi meja kecil di ruang tamunya yang kini dipenuhi katalog pernikahan, contoh undangan, dan daftar vendor. 3 bulan setelah lamaran Andi di puncak, Rina tenggelam dalam euforia persiapan pernikahan. Dia duduk di sofa, ditemani secangkir americano tanpa gula, sambil menelusuri ponselnya untuk mencari inspirasi dekorasi. Gaun pengantin impiannya, model A-line dengan rendah halus, sudah dipesan dari butik ternama di Jakarta. Andi bersikeras membiayai hampir semua kebutuhan pernikahan, dari venue hingga catering, dengan alasan, "Aku ingin kamu dapat pernikahan terbaik, Rin. Kamu pantas dapat yang sempurna." Rina tersenyum setiap kali mengingat kata-kata itu. Dia masih tidak percaya hidupnya berubah begitu cepat. Dari seorang wanita karir yang fokus pada pekerjaan, kini dia merencanakan hari besar yang akan mengikatnya dengan Andi selamanya. Hari itu, dia dijadwalkan bertemu dengan wedding planner mereka, seorang wanita energik bernama Maya, yang terkenal karena merancang pernikahan selebriti. Maya sudah menyiapkan mood board dengan tema romansa modern, dekorasi bunga mawar putih, lampu gantung kristal, dan meja panjang dengan taplak satin. Rina tiba di kafe di kawasan Senopati, tempat mereka akan membahas detail. Maya sudah menunggu dengan laptop terbuka, menunjukkan mock-up undangan. "Rina, lihat ini. Kertas linen dengan embos emas. Klasik tapi mewah. Cocok buat kamu dan Andi," katanya dengan antusias. Rina mengangguk, terpesona. "Sempurna, Mei. Andi pasti suka."
Dia suka yang elegan tapi nggak berlebihan. Dia mengeluarkan daftar tamu yang sudah mencapai 300 orang, termasuk keluarga besar, teman, dan kolega bisnis Andi. Kita kirim undangan minggu ini, ya? Aku nggak sabar lihat reaksi mereka. Maya mencatat, lalu menunjukkan foto venue, sebuah ballroom megah di Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat. Ini tempatnya. Andi setuju. Katanya dia mau tamu-tamu VIP-nya terkesan. Oh ya, dia bilang dia akan bawa beberapa klien penting dari Singapura. Aku sudah siapkan meja khusus untuk mereka. Rina tersenyum, tapi ada sedikit rasa aneh di hatinya. Andi memang sering menyebut klien dari luar negeri, tapi dia jarang berbagi detail. Bahkan saat Rina bertanya siapa saja yang akan diundang dari pihaknya, Andi hanya tertawa dan berkata, "Urusan tamu aku yang atur. Kamu fokus jadi pengantin cantik aja." Rina mengangguk, tidak ingin merusak suasana dengan kecurigaan kecilnya. Malam itu, Rina dan Andi menghadiri pesta pranikah yang diadakan oleh Lia di sebuah rooftop bar di Tamrin. Lia, dengan gaun merah menyala dan rambut pirangnya yang mencolok, menjadi pusat perhatian seperti biasa. Dia mengangkat gelas sampanye, berteriak, "Buat Rina dan Andi, pasangan yang bikin kita semua iri." Tawa dan tepuk tangan menggema, dan Rina merasa seperti bintang malam itu. Andi berdiri di sampingnya, tangannya melingkar di pinggang Rina, tersenyum lebar ke arah tamu. Tapi di tengah kemeriahan, Rina memperhatikan Andi beberapa kali melirik ponselnya. Sekali, dia bahkan berjalan menjauh untuk menerima panggilan, berbicara dengan nada rendah di sudut ruangan. Saat kembali, dia tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi Rina merasakan ketegangan di wajahnya. "Ada masalah di kantor?" tanya Rina lembut. "Oh, enggak, cuma urusan kecil. Klien di Malaysia lagi rewel," jawab Andi sambil mencium kening Rina. "Jangan khawatir, malam ini tentang kita." Rina mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Dia sibuk dengan detail pernikahan, memilih menu catering. Andi bersikeras ada hidangan seafood mewah, menentukan playlist musik, dan memastikan gaunnya pas. Andi, meski sering bepergian untuk bisnis, selalu mengirimi Rina pesan manis setiap hari. "Gak sabar lihat kamu pakai gaun pengantin, Rin. Kamu pasti cantik banget." Pesan-pesan itu membuat Rina melayang, mengesampingkan keraguan yang muncul sesekali. Hari pengiriman undangan tiba. Rina dan Lia duduk di apartemen Rina, mengecek amplop satu persatu. Nama-nama terkenal dari dunia bisnis ada di daftar. Direktur perusahaan besar, investor asing, bahkan beberapa politisi. "Andi benar-benar punya koneksi luas." "Ya," komentar Lia, sedikit kagum tapi juga curiga. "Kamu yakin kenal semua tamu dari pihaknya?" Rina mengangkat bahu. Dia bilang kebanyakan kolega bisnis. "Aku nggak terlalu tanya detail. Li, dia yang handle." Dia membuka sebuah undangan, tersenyum melihat nama mereka tercetak dalam huruf emas. "Rina's Andi, A Union of Love." Lia memandangnya dengan alis terangkat. "Rin, aku cuma bilang, hati-hati. Andi ini, entah kenapa, aku ngerasa dia terlalu sempurna. Orang kayak gitu biasanya punya sisi gelap." Rina tertawa, menepis kekhawatiran Lia. "Kamu kebanyakan baca novel detektif. Andi cuma sibuk. Li, dia kan pengusaha besar." Tapi malam itu, saat Rina sendiri di apartemennya, dia memikirkan kata-kata Lia. Dia membuka galeri foto di ponselnya, menatap foto-foto bersama Andi. Mereka tertawa di tepi pantai, berpelukan di villa puncak, dan berpose di depan mobil sport Andi. Semuanya tampak sempurna. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Mengapa Andi selalu menghindari topik keluarganya? Mengapa dia jarang mengajak Rina ke rumahnya? Selalu memilih bertemu di tempat umum atau villa sewaan? Keesokan harinya, Rina mengunjungi butik untuk fitting gaun pengantin. Saat berdiri di depan cermin, memandang dirinya dalam gaun putih yang indah, dia merasa seperti putri dalam dongeng. Penjahit memuji, "Wah, Bu Rina, ini gaun kayak dibuat khusus buat ibu. Calon suami pasti nggak bisa berkedip." Rina tersenyum, tapi pikirannya melayang ke Andi.
Dia tiba-tiba teringat malam sebelumnya, saat Andi membatalkan makan malam mereka karena ada urusan mendesak di kantor. Dia mengirim pesan, "Hei, semuanya oke? Kamu sibuk banget akhir-akhir ini." Andi membalas cepat, "Maaf, Rin. Bisnis lagi hektik. Besok aku ajak kamu dinner spesial, ya? Love you." Rina menghela napas, mencoba menenangkan diri. Dia sibuk, wajar, gumamnya. Tapi di sudut hatinya, ada benih keraguan yang mulai tumbuh. Dia mengabaikannya, fokus pada gaun, undangan, dan mimpi pernikahan yang tinggal sebulan lagi. Sementara itu, di kantornya yang megah di Sudirman, Andi duduk di belakang meja besar, menatap layar ponselnya dengan wajah tegang. Sebuah pesan masuk dari nomor yang dia simpan sebagai kontak 3. "Kamu pikir bisa sembunyi terus? Aku tahu kamu mau nikah lagi. Hati-hati, Andi." Dia menggenggam ponselnya erat. Wajahnya memucat. Dia tahu jaringan kebohongannya semakin rapuh. Tapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Rina adalah bagian dari rencananya. Atau begitulah yang dia pikirkan. Di sisi lain kota, Rina menyiapkan undangan terakhir, menulis nama-nama dengan hati-hati. Dia membayangkan hari pernikahan, berjalan di lorong gereja, Andi menunggu di altar, dan semua orang tersenyum bahagia. Dia tidak tahu bahwa di balik semua itu, rahasia besar sedang menunggu untuk meledak, mengubah mimpinya menjadi mimpi buruk. Pagi itu, sinar matahari Jakarta terasa terlalu terang bagi Rina. Dia berdiri di balkon apartemennya, memegang cangkir kopi yang sudah dingin, menatap hiruk-pikuk kota di bawah. Besok adalah hari pernikahan yang telah dia impikan selama berbulan-bulan. Gaun pengantinnya sudah tergantung rapi di lemari, undangan telah terkirim ke ratusan tamu, dan ballroom hotel bintang 5 di Sudirman sudah dihias dengan mawar putih dan lampu kristal. Semuanya sempurna, setidaknya, begitulah yang Rina pikirkan hingga malam sebelumnya. Malam itu, setelah gladi resik perahan, Rina dan Andi makan malam bersama di sebuah restoran kecil di Kemang. Andi tampak gelisah, tidak seperti biasanya. Dia sering memeriksa ponselnya, mengetik dengan cepat, dan tersenyum kaku saat Rina bertanya apa yang salah. "Cuma urusan kantor, Rin. Besok kan hari besar kita. Aku nggak mau kamu khawatir," katanya, mencium tangan Rina. Tapi matanya tidak bertemu dengan mata Rina, dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah makan malam, Andi mengantar Rina pulang. Di mobil, dia mendapat panggilan dan memilih untuk mengangkatnya di luar, meninggalkan Rina di dalam mobil. Ponsel Andi tertinggal di dashboard, dan layarnya menyala karena notifikasi. Rina tidak berniat mengintip, tapi sebuah pesan masuk menarik perhatiannya. "Andi, aku tahu soal pernikahan besok. Kamu pikir bisa sembunyikan kami bertiga selamanya?" Pengirimnya hanya bertuliskan, "Kontak 2. Jantungan Rina berdegup kencang. "Kami bertiga?" gumamnya, merasa dunia berputar. Rina mencoba menenangkan diri. Mungkin ini salah paham. Mungkin itu cuma klien yang marah atau lelucon buruk. Tapi tangannya gemetar saat dia mengambil ponsel Andi. Dia tahu ini salah, tapi intuisinya berteriak bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Dengan jari gemetar, dia membuka aplikasi galeri foto, dan apa yang dia lihat membuat napasnya terhenti. Ada folder tersembunyi di ponsel itu, berisi puluhan foto yang tidak pernah Rina lihat sebelumnya. Foto Andi dengan seorang wanita berhijab, tersenyum di sebuah pantai. Foto lain menunjukkan Andi dengan wanita berbeda, mengenakan gaun merah, di sebuah acara formal. Dan yang paling mengejutkan, foto Andi dengan wanita ketiga, memegang bayi di sebuah rumah mewah. Di beberapa foto, ada dokumen yang terlihat seperti akta nikah, dengan nama Andi dan wanita-wanita itu. Rina merasa jantungnya seperti dihantam palu. Dunianya runtuh dalam sekejap. "Andi sudah beristri 3 kali. Bisiknya, suaranya hampir hilang. Air mata mulai mengalir. Tapi kemarahan mulai mengambil alih. Dia tidak bisa percaya pria yang dia cintai, yang melamarnya dengan penuh drama romantis, telah menipunya begitu dalam. Dia menggenggam ponsel itu erat, ingin melemparkannya, tapi dia tahu dia perlu bukti.
Dengan tangan gemetar, dia mengirim semua foto dan tangkapan layar pesan ke ponselnya sendiri sebelum Andi kembali ke mobil. Maaf. Lama. Klien rewel banget, kata Andi sambil masuk, tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi Rina tidak bisa menahan diri. Andi, siapa mereka? 3 wanita di ponselmu? Istri-istrimu. Suaranya dingin, penuh amarah yang tertahan. Wajah Andi memucat. Rin, kamu salah paham. Itu cuma teman lama, proyek bisnis. Jangan bohong, bentak Rina, menunjukkan layar ponselnya yang memperlihatkan akta nikah. Ini apa, Andi? Kamu pikir aku bodoh? Andi terdiam, matanya mencari-cari alasan. Rina, dengar, aku bisa jelasin. Tapi nggak sekarang, potong Rina, membuka pintu mobil. Aku nggak mau dengar apa-apa dari kamu malam ini. Dia keluar, menahan air mata, dan berjalan cepat menuju apartemennya. Andi memanggil-manggil, tapi Rina tidak menoleh. Di dalam apartemen, dia ambruk di sofa, menangis terseduh-seduh. Semua mimpi tentang pernikahan indah hancur dalam hitungan menit. Lia, yang kebetulan sedang di apartemen untuk membantu persiapan, langsung memeluk Rina saat melihatnya. Rin, apa yang terjadi? Kenapa kamu nangis? Rina, dengan suara terisak, menceritakan semuanya. Foto-foto, pesan, dan pengkhianatan Andi. Lia mendengarkan dengan mata membelalak. Kemarahan terlihat di wajahnya. Dasar penutup. Dia pikir dia siapa? Mainin kamu kayak gini? Kita nggak bisa diam aja, Rin. Rina menggelengkan kepala. Wajahnya penuh air mata. Aku nggak tahu harus ngapain. Li, besok pernikahan undangan udah disebar. Keluarga udah datang dari kampung. Aku malu banget. Lia memegang bahu Rina erat. Malu. Kamu nggak salah, Rin. Dia yang keterlaluan. Kita harus buat dia nyesel. Saat itulah sesuatu berubah dalam diri Rina. Air matanya berhenti, digantikan oleh kilatan kemarahan di matanya. Dia menyeka wajahnya, menatap Lia dengan tekad baru. Kamu benar. Aku nggak akan lari. Aku akan hadapi dia. Besok, di pernikahan itu, dia akan tahu siapa Rina sebenarnya. Malam itu, Rina tidak tidur. Dia duduk di depan laptop, mengumpulkan semua bukti dari ponsel Andi yang dia kirim ke dirinya sendiri. Dia menemukan lebih banyak lagi. Email, pesan WhatsApp, bahkan bukti transfer uang ke rekening yang diduga milik istri-istrinya. Semakin dia menggali, semakin jelas bahwa Andi menjalani kehidupan ganda selama bertahun-tahun. Istri pertamanya tinggal di Bandung, istri kedua di Singapura, dan istri ketiga di Bali. Masing-masing tidak tahu tentang yang lain. Orang setidaknya, begitulah yang Andi pikirkan. Rina menghubungi Maya, wedding planner, dan meminta daftar tamu lengkap, termasuk kontak keluarga Andi. Dia juga mencari informasi tentang istri-istri Andi melalui media sosial, menemukan akun-akun mereka yang penuh foto bahagia, tanpa tahu bahwa mereka hanyalah bagian dari permainan Andi. Rina merasa jijik, tapi juga bertekad. Dia tidak akan membatalkan pernikahan. Sebaliknya, dia akan menjadikan hari itu sebagai panggung untuk mengungkap kebusukan Andi. Saat fajar menyingsing, Rina berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Wajahnya pucat karena kurang tidur, tapi matanya penuh api. Dia tidak lagi gadis yang bermimpi tentang dongeng cinta. Dia adalah wanita yang siap bertarung. Kamu pikir kamu bisa mempermainkan aku, Andi? Gumamnya. Kamu salah besar. Lia, yang tinggal semalaman, membawa kopi dan duduk di sampingnya. Rencananya apa, Rin? Kita bikin dia menyesal seumur hidup. Rina mengangguk. Senyum tipis penuh tekad muncul di bibirnya. Besok, di depan semua tamu, keluarganya, dan istri-istrinya, aku akan buat Andi jadi laki-laki paling terhina di dunia. Hari pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan kini berubah menjadi medan perang. Rina tidak tahu bagaimana reaksinya nanti, tapi satu hal pasti, Andi akan membayar mahal atas pengkhianatannya. Malam itu,
Saat dia menutup laptop dan mematikan lampu, Rina merasa campuran antara sakit hati dan kekuatan baru. Dia tidak akan membiarkan Andi lolos begitu saja. Pagi hari pernikahan tiba, tapi bagi Rina, ini bukan tentang gaun putih atau janji suci. Ini tentang keadilan. Cahaya matahari yang menyelinap melalui jendela apartemennya terasa seperti sorotan lampu panggung, menyoroti tekadnya yang membara. Rina duduk di meja makan, dikelilingi oleh tumpukan kertas dan layar laptop yang menampilkan bukti-bukti pengkhianatan Andi, foto-foto dengan istri-istrinya, tangkapan layar pesan, dan dokumen akta nikah yang dia temukan semalam. Setiap gambar dan kata di layar itu seperti pisau yang menusuk hatinya, tapi juga bahan bakar untuk amarahnya. Lia, yang setia menemani sepanjang malam, menguap sambil memegang cangkir kopi ketiganya. Rambut pirangnya yang biasanya rapi kini acak-acakan, tapi matanya penuh semangat. "Rin, kamu yakin mau lanjut? Kita bisa batalkan pernikahan ini sekarang. Bilang ke semua orang kalau Andi bajingan, dan selesai," katanya. Suaranya serak karena kurang tidur. Rina menggelengkan kepala. Matanya tajam. "Batalin? Enggak. Li, itu terlalu gampang buat dia. Aku mau dia merasakan apa yang aku rasain. Aku mau dia berdiri di depan semua orang yang dia hormati, lalu jatuh sehina-hinanya." Lia tersenyum kecil, kagum dengan transformasi sahabatnya. "Wah, Rina versi pembalas ini serem juga. Oke, apa rencananya?" Rina menarik napas dalam, lalu mulai menjelaskan. "Pertama, aku butuh semua istri Andi ada di ballroom nanti malam. Aku udah dapat kontak mereka dari media sosial dan beberapa dokumen di ponselnya. Aku akan kirim pesan, bilang ada acara penting yang melibatkan Andi. Mereka nggak tahu soal satu sama lain, kan? Bayangin ekspresi mereka pas ketemu." Lia mengangguk, mulai mengetik di ponselnya untuk membantu mencari informasi tambahan. "Terus, bukti-buktinya? Kita tampilin di layar besar pas resepsi." "Persis," jawab Rina. "Aku udah hubungi Maya, wedding planner. Aku bilang aku mau tambah presentasi spesial sebelum acara dansa pertama." Dia nggak curiga, pikir itu cuma slideshow romantis. "Tapi kita bakal putar video yang aku susun semalam, semua bukti, dari foto sampai pesan." Rina membuka laptopnya, menunjukkan video yang dia buat dalam waktu singkat. Itu adalah montage yang menghancurkan. Foto Andi dengan istri pertamanya, Aisyah, di Bandung, diikuti oleh akta nikah mereka. Lalu foto dengan istri kedua, Clara, di Singapura, lengkap dengan pesan mesra. Dan terakhir, foto dengan istri ketiga, Dian, di Bali, memegang bayi mereka. Narasi singkat yang Rina tulis sendiri mengiringi video itu, dengan suaranya yang dingin dan penuh amarah. Andi Pratama, pria yang menjanjikan cinta, tapi membangun kehidupan dengan kebohongan. Lia bersiul kagum. "Rin, ini kejam. Aku suka. Tapi kamu yakin gak bakal runtuh pas di depan semua orang? Ini berat, loh." Rina menatap sahabatnya. Wajahnya keras tapi penuh tekad. "Aku gak akan nangis, Li. Aku udah selesai nangis semalam. Sekarang, Andi yang bakal menyesal." Langkah berikutnya adalah menghubungi istri-istri Andi. Rina menggunakan akun anonim yang dia buat pagi itu untuk mengirim pesan ke Aisyah, Clara, dan Dian. Pesannya singkat tapi menggoda. Andi Pratama akan mengumumkan sesuatu yang penting di pernikahannya malam ini. Anda diundang untuk hadir. Hotel Grand Sudirman, pukul 19. Jangan beritahu Andi. Dia melampirkan alamat dan undangan digital yang seolah-olah resmi. Rina tahu risiko mereka tidak datang, tapi intuisinya mengatakan mereka akan penasaran. Sementara itu, Rina juga menghubungi seorang detektif swasta yang direkomendasikan oleh rekan kantornya. Namanya Pak Budi, pria parubaya yang terkenal karena keahliannya mengungkap skandal. "Saya butuh informasi tambahan tentang Andi Pratama," kata Rina melalui telepon. "Semua yang bisa Anda temukan tentang kehidupan pribadinya, terutama soal pernikahan dan keuangannya. Saya bayar berapapun." Pak Budi setuju, mengatakan dia akan mengirim laporan awal dalam beberapa jam.
Rina tahu waktu sangat terbatas. Tapi dia tidak akan berhenti. Dia ingin memastikan setiap detail kebohongan Andi terungkap, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk wanita-wanita lain yang telah Andi tipu. Sore itu, Rina pergi ke butik untuk mengambil gaun pengantinnya. Saat berdiri di depan cermin, memandang dirinya dalam gaun putih yang indah, dia merasa seperti melihat orang asing. Gaun itu seharusnya melambangkan cinta dan harapan, tapi kini menjadi simbol perangnya melawan pengkhianatan. Penjahit memuji, "Cantik sekali, Bu Rina. Calon suami pasti terpukau." Rina hanya tersenyum tipis, menyembunyikan badai di hatinya. Di sisi lain kota, Andi sedang bersiap di apartemennya. Dia berdiri di depan cermin, mengenakan tuxedo hitam yang sempurna, tapi wajahnya tegang. Dia tahu Rina marah semalam, tapi dia yakin bisa meredakan situasi dengan pesonanya seperti biasa. Dia tidak tahu bahwa Rina telah melihat semua buktinya, dan bahwa malam ini akan menjadi akhir dari permainannya. Ponselnya berdering lagi, pesan dari Clara, istri keduanya di Singapura. "Aku dengar kamu di Jakarta. Ada apa?" Andi menghela napas, mengetik balasan cepat. "Cuma bisnis, sayang. Nanti aku jelasin." Malam menjelang, dan Rina tiba di hotel lebih awal bersama Lia. Ballroom sudah dipenuhi aroma bunga mawar dan gemerlap lampu kristal. Tamu-tamu mulai berdatangan. Keluarga Rina dari Depok, kolega Andi dari dunia bisnis, dan beberapa wajah asing yang Rina duga adalah klien Andi. Dia memeriksa daftar tamu di tablet maya, mencari tanda-tanda kehadiran Aisyah, Clara, atau Dian. Jantungannya berdegup kencang saat melihat nama Aisyah Pratama di daftar RSVP terbaru. "Satu sudah datang," bisiknya pada Lia. "Dua lagi, semoga." Lia memegang tangan Rina. "Kamu kuat, Rin. Kita bikin dia nyesel seumur hidup." Rina mengangguk, lalu berjalan ke ruang rias pengantin. Dia mengenakan gaunnya, membiarkan penata rias menyempurnakan wajahnya. Tapi di dalam, dia bukan pengantin yang bahagia. Dia adalah prajurit yang siap bertempur. Dia memeriksa flash drive yang berisi video bukti, memastikan semuanya siap. Maya mendekat, bertanya, "Rina, slideshow-nya udah ready? Aku pasang di proyektor sekarang." "Iya, Mei. Pasang aja pas aku kasih tanda nanti," jawab Rina. Suaranya tenang tapi penuh kuasa. Saat jam menunjukkan pukul 19, ballroom mulai penuh. Rina berdiri di belakang layar, mengintip ke kerumunan. Dia melihat Andi di depan, tersenyum lebar sambil menyapa tamu. Dia tampak seperti pria sempurna, tapi Rina tahu kebenaran di balik topeng itu. Di antara tamu, dia melihat wanita berhijab yang mirip Aisyah dari foto, duduk di baris tengah dengan wajah bingung. Lalu, di sudut ruangan, dia melihat Clara, mengenakan gaun merah yang mencolok, dan Dian, yang datang dengan ekspresi tegang. Mereka semua ada di sini. Rina menarik napas dalam, memegang flash drive di tangannya. "Ini saatnya," gumamnya. Dia tidak akan menikahi Andi malam ini, tapi dia akan memastikan pria itu tidak pernah melupakannya. Rencana balas dendamnya sudah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Ballroom Hotel Bintang 5 di Sudirman berkilau dengan kemewahan. Lampu kristal memantulkan cahaya lembut ke dinding berlapis emas, dan meja-meja bundar yang dihias mawar putih memancarkan aroma manis. Tamu-tamu, berpakaian gaun malam dan tuxedo, berbincang dengan gelas sampanye di tangan. Musik biola mengalun lembut, menciptakan suasana romantis yang seharusnya menjadi latar pernikahan impian Rina. Tapi malam ini, ballroom itu bukan tempat untuk cinta. Ini adalah medan perang. Rina berdiri di belakang layar panggung, mengenakan gaun pengantin putih yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi tiara kecil yang berkilau. Dari luar, dia tampak seperti pengantin yang bahagia, tapi di dalam, hatinya adalah lautan amarah dan tekad. Flash drive yang berisi video bukti pengkhianatan Andi terasa berat di tangannya. Dia melirik Lia, yang berdiri di sampingnya, mengenakan gaun biru tua sebagai pendamping pengantin. "Kamu yakin, Rin?" bisik Lia,
Matanya penuh kekhawatiran tapi juga semangat. Rina mengangguk. Bibirnya membentuk garis lurus. Nggak ada jalan mundur. Li. Dia harus bayar. Di depan layar, Andi berdiri di altar sementara, tersenyum lebar ke arah tamu. Tuxedo hitamnya membuatnya tampak seperti pangeran dari dongeng. Tapi Rina tahu dia adalah serigala berbulu domba. Di antara kerumunan, dia melihat Ibu Andi, Bu Ratna, duduk di baris depan dengan gaun sutra mahal, wajahnya penuh kebanggaan. Di sisi lain, Rina melihat Aisyah, istri pertama Andi, duduk dengan ekspresi bingung, tangannya meremas tas kecilnya. Clara, istri kedua, berada di sudut, matanya tajam mengamati Andi. Dian, istri ketiga, duduk di dekat pintu, memandang sekeliling dengan gelisah. Mereka semua ada di sini, tanpa tahu bahwa hidup mereka juga akan berubah malam ini. Upacara seharusnya dimulai dengan Rina berjalan di lorong, tapi dia punya rencana lain. Dia memberi isyarat kepada Maya, wedding planner, yang berdiri di dekat proyektor. Mulai sekarang, bisik Rina melalui earpiece yang mereka atur pagi ini. Maya, yang masih mengira ini adalah slideshow romantis, mengangguk dan menyalakan proyektor. Layar besar di belakang altar menyala, dan perhatian semua tamu tertuju ke sana. Andi melirik layar, wajahnya masih tersenyum, tapi ada sedikit ketegangan di matanya. Dia mengira ini adalah video kenangan manis yang Rina siapkan. Tapi saat video dimulai, senyumnya memudar. Suara Rina menggema melalui speaker, dingin dan tajam. Selamat malam, para tamu terhormat. Malam ini seharusnya menjadi hari bahagia, tapi sayangnya, seseorang di ruangan ini telah membangun kebahagiaan di atas kebohongan. Gambar pertama muncul, foto Andi dengan Aisyah di pantai, diikuti oleh scan akta nikah mereka. Kerumunan mulai berbisik. Aisyah di baris tengah menutup mulutnya, matanya membelalak. Video berlanjut, menampilkan foto Andi dengan Clara di Singapura, lengkap dengan pesan mesra yang dia kirim. Kamu satu-satunya, Clara. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Clara berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam. Terakhir, foto Andi dengan Dian dan bayi mereka muncul, diiringi dokumen yang menunjukkan pernikahan mereka di Bali. Dian mengeluarkan isak kecil. Tangannya gemetar. Andi Pratama. Suara Rina di video berlanjut. Pria yang berjanji cinta kepada saya, ternyata sudah menikahi 3 wanita lain. Dia membohongi kami semua, membangun kehidupan ganda dengan kebohongan. Ballroom itu meledak dalam kegaduhan. Tamu-tamu berbisik keras. Beberapa berdiri untuk melihat Andi, yang kini berdiri membeku di altar. Wajahnya pucat. Matanya liar mencari jalan keluar. Rina, apa ini? Teriaknya. Suaranya bergetar. Ini salah paham. Matikan videonya. Tapi Rina sudah keluar dari belakang layar, berdiri di tengah panggung dengan mikrofon di tangan. Gaun putihnya berkilau di bawah lampu, tapi matanya penuh api. Salah paham? Katanya. Suaranya menggema. Aku yang salah paham, Andi, karena aku percaya kamu. Aku sebar undangan pernikahan ini, tapi kamu pikir bisa mainin aku dan mereka. Dia menunjuk ke arah Aisyah, Clara, dan Dian, yang kini berdiri. Wajah mereka campuran antara shock dan kemarahan. Bu Ratna, Ibu Andi, berdiri dari kursinya. Wajahnya penuh kebingungan. Andi, apa maksudnya ini? Siapa wanita-wanita ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Ayah Andi, yang duduk di sampingnya, memandang putranya dengan tatapan penuh kekecewaan. Andi mencoba berbicara. Ibu, ini cuma kesalahpahaman. Rina, kamu salah. Aku bisa jelasin. Jelasin apa? Potong Rina, melangkah mendekatinya. Jelasin gimana kamu nikah dengan Aisyah di Bandung tanpa bilang ke siapapun? Atau gimana kamu janji setia ke Clara di Singapura? Lalu ke Dian di Bali? Atau mungkin jelasin ke tamu-tamu di sini, termasuk klienmu, kenapa kamu bohongi semua orang? Aisyah melangkah maju. Air mata mengalir di wajahnya. Andi, kamu bilang aku satu-satunya istri. Kamu bilang perjalananmu ke Jakarta cuma untuk bisnis.
Suaranya penuh luka. Clara, dengan langkah tegas, mendekati panggung, menunjuk Andi. Kamu bilang kamu bercerai. Andi, kamu bohongi aku selama 3 tahun. Dian, yang paling pendiam, hanya menangis di tempatnya, memeluk tasnya erat. Tamu-tamu mulai berteriak. Beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel. Keluarga Rina, yang duduk di baris depan, tampak syok. Ibunya menutup wajahnya, sementara ayahnya memandang Andi dengan jijik. Kamu nggak punya hati, ya? Teriak ayah Rina, berdiri dari kursinya. Andi mundur selangkah. Wajahnya seperti tikus yang terperangkap. Rina, tolong kita bisa bicara pribadi. Aku. Nggak ada bicara pribadi, bentak Rina. Kamu pikir aku akan diam setelah tahu kamu permainkan hidupku? Hidup mereka. Dia menunjuk ke arah 3 wanita yang kini berdiri bersama, meski saling asing, dipersatukan oleh pengkhianatan yang sama. Kamu nggak cuma bohongi aku, Andi. Kamu bohongi keluargamu, klienmu, semua orang di ruangan ini. Video di layar berhenti, tapi kerusuhan di ballroom tidak. Beberapa klien Andi, yang tampaknya kenal dekat dengannya, mulai berbisik dengan marah, beberapa bahkan berjalan menuju pintu. Bu Ratna ambruk ke kursinya, menangis. Sementara ayah Andi berjalan mendekati putranya, menampar wajahnya keras. Kamu bikin malu keluarga kita, bentaknya. Rina berdiri tegak, menatap Andi yang kini terduduk di lantai, wajahnya penuh kepanikan. Kamu pikir kamu bisa mainin hati orang tanpa konsekuensi, Andi? Sekarang semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Dia melemparkan cincin tunangan ke arahnya, yang jatuh dengan bunyi kecil di karpet. Lia, yang berdiri di samping panggung, memberikan acungan jempol kecil ke Rina. Itu dia, Rin, bisiknya. Tapi Rina tahu ini belum selesai. Konfrontasi ini hanyalah langkah pertama. Dia ingin Andi merasakan lebih dari sekadar malu. Dia ingin dia kehilangan segalanya. Saat tamu-tamu mulai meninggalkan ballroom dengan wajah penuh kekecewaan, Rina berjalan keluar, diikuti Lia. Di belakangnya, dia mendengar jeritan Aisyah dan Clara yang menuntut penjelasan dari Andi, sementara Dian hanya menangis diam. Rina tidak menoleh. Dia tahu malam ini adalah akhir dari mimpinya, tapi juga awal dari pembalasan yang lebih besar. Keesokan pagi setelah konfrontasi di ballroom, Jakarta terasa berbeda bagi Rina. Udara pagi yang biasanya menyegarkan kini terasa berat, membawa beban emosi dari malam sebelumnya. Dia duduk di apartemennya, masih mengenakan kaos longgar dan celana olahraga, rambutnya dikuncir asal. Di depannya, laptop terbuka dengan beberapa tab media sosial dan aplikasi berita. Video konfrontasi di pernikahan sudah menyebar luas, menjadi viral dalam semalam. Tagar Andi Pratama penipu trending di X, dan kolom komentar dipenuhi kecaman dari netizen yang terkejut dengan pengkhianatan Andi. Rina seharusnya merasa puas, tapi di hatinya masih ada bara kemarahan yang belum padam. Malam itu hanyalah permulaan. Lia, yang tidur di sofa setelah malam panjang, bangun dengan mata sembab tapi semangat tak berkurang. Rin, lihat ini, katanya sambil menunjukkan ponselnya. Sebuah artikel berita online berjudul, Pengusaha sukses Andi Pratama terungkap poligami, hancurkan hati calon istri keempat, sudah dibaca ribuan kali. Kamu bikin dia jadi penutup nasional. Rin, ini baru level pembalasan. Rina tersenyum tipis, tapi matanya tetap dingin. Ini belum selesai, Li. Aku mau dia kehilangan segalanya. Reputasi, bisnis, semuanya. Dia membuka email dari Pak Budi, detektif swasta yang dia hubungi sebelumnya. Laporan awalnya sudah masuk, berisi detail keuangan Andi yang mencurigakan, transfer besar ke rekening di luar negeri, beberapa di antaranya atas nama Clara dan Dian, serta perusahaan cangkang yang diduga digunakan untuk menyembunyikan aset. Dia pikir dia bisa sembunyi di balik uangnya. Gumam Rina. Kita lihat sampai kapan. Rina menghubungi Pak Budi, meminta laporan lebih mendalam tentang klien dan mitra bisnis Andi. Dia tahu bahwa reputasi adalah nyawa bagi seorang pengusaha seperti Andi.
Jika dia bisa membongkar kebohongannya ke dunia bisnis, kerajaan yang Andi bangun akan runtuh. Sementara itu, Lia membantu dengan caranya sendiri, menyebarkan video konfrontasi ke grup-grup WhatsApp yang berisi kolega Andi, termasuk beberapa klien penting yang hadir di pernikahan. Biar mereka tahu siapa yang mereka ajak bisnis, kata Lia dengan senyum licik. Hari itu, Rina membuat akun anonim di X dan mulai memposting bukti-bukti tambahan, tangkapan layar pesan Andi ke istri-istrinya, dokumen akta nikah, dan bahkan foto-foto Andi dengan wanita lain yang dia temukan di ponselnya. Setiap unggahan disertai narasi singkat tapi pedas. Andi Pratama, pengusaha sukses atau penipu ulung? Tanya istri-istrinya. Postingan itu menyebar seperti api, di-retweet ribuan kali. Beberapa media online mulai menghubungi Rina untuk wawancara, tapi dia menolak. Dia ingin fokus pada misinya, bukan menjadi pusat perhatian. Dampaknya cepat terasa. Senin pagi, dua klien besar Andi, perusahaan logistik di Singapura dan investor properti di Malaysia, mengeluarkan pernyataan bahwa mereka membatalkan kontrak dengan Pratama Group. Berita itu menyebar di media bisnis, dan saham perusahaan Andi, yang sebagian diperdagangkan di bursa, anjlok drastis. Rina memantau semua ini dari laptopnya, merasakan kepuasan pahit. Ini untuk kamu, Andi, gumamnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Andi duduk di kantornya yang kini terasa seperti penjara. Meja besar dari kayu mahoni yang biasanya dipenuhi dokumen kini kosong, kecuali setumpuk surat dari pengacara. Ponselnya tidak berhenti berdering. Panggilan dari klien yang marah, wartawan yang ingin konfirmasi, dan keluarganya yang menuntut penjelasan. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Dia mencoba menghubungi Rina, mengirim pesan. Rin, tolong, kita bicara. Aku bisa jelasin semuanya. Jangan hancurkan hidupku. Tapi Rina tidak membalas. Dia sudah memblokir nomor Andi. Yang membuat situasi Andi semakin buruk adalah reaksi istri-istrinya. Aisyah, istri pertamanya di Bandung, mengajukan gugatan cerai dan menuntut pembagian harta yang besar. Clara, yang tinggal di Singapura, menghubungi pengacara internasional untuk menuntut Andi atas penipuan. Dian, istri ketiga di Bali, yang ternyata adalah ibu dari anak Andi, mengancam akan membawa kasus ini ke polisi dengan tuduhan bigami. Andi terjebak dari semua sisi, dan dia tahu ini semua karena Rina. Rina tidak berhenti di situ. Dia menghubungi beberapa jurnalis investigasi yang dia kenal dari dunia startup, memberikan mereka dokumen keuangan dari Pak Budi yang menunjukkan praktik pencucian uang Andi melalui perusahaan cangkang. Ini bukan cuma soal hati, ini soal kejahatan, katanya kepada salah satu jurnalis melalui telepon, suaranya penuh tekad. Dia memastikan identitasnya tetap anonim, tapi bukti-buktinya cukup untuk memicu investigasi lebih lanjut. Malam itu, Rina dan Lia duduk di apartemen, menonton berita televisi yang menyiarkan skandal Andi. Seorang presenter dengan wajah serius membacakan, pengusaha Andi Pratama terjerat skandal poligami dan dugaan pelanggaran keuangan. Beberapa mitra bisnis telah memutuskan hubungan, dan otoritas keuangan mulai menyelidiki. Lia bersorak, mengangkat gelas jus mangga. Cheers untuk Rina, ratu pembalasan. Tapi Rina tidak ikut bersorak. Dia menatap layar televisi, melihat foto Andi yang diambil dari acara bisnis lama. Wajahnya masih penuh pesona. Dia ingat betapa dia pernah mencintai pria itu, betapa dia mempercayainya. Sekarang, cinta itu telah berubah menjadi kebencian yang membakar. Ini belum selesai, Li, katanya pelan. Aku mau dia benar-benar nggak punya apa-apa lagi. Lia memandangnya, sedikit khawatir. Rin, kamu udah bikin dia hancur di depan umum. Apa lagi yang kamu mau? Jangan sampai kamu kehilangan diri sendiri gara-gara dendam. Rina menggelengkan kepala. Aku nggak akan kehilangan diri sendiri. Aku cuma mau keadilan. Buat aku, buat Aisyah, Clara, Dian, dan semua wanita lain yang mungkin dia tipu. Hari berikutnya, Pak Budi mengirim laporan lengkap. Daftar aset Andi, termasuk villa di Bali, apartemen di Singapura, dan rekening-rekening rahasia. Rina meneruskan informasi itu ke pengacara yang dia sewa,
seorang wanita tangguh bernama Ibu Sari, yang spesialis menangani kasus penipuan dan perceraian. Kita bisa bekukan aset-asetnya, kata Ibu Sari melalui Zoom. Dan dengan bukti ini, kita bisa dorong penyelidikan kriminal. Dia nggak akan bisa lari. Rina mengangguk, merasa kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Dia bukan lagi wanita yang menangis di malam pengkhianatan. Dia adalah badai yang siap menghancurkan dunia Andi. Tapi di sudut hatinya, ada sedikit keraguan. Apakah dia sudah terlalu jauh? Apakah dendam ini akan memuaskannya? Atau justru menggerogoti jiwanya? Di kantornya, Andi duduk sendirian, menatap surat pemutusan kontrak dari klien terbesarnya. Ponselnya berdering lagi. Kali ini dari ibunya, Bu Ratna. Andi, kamu bikin malu keluarga. Aku nggak mau ketemu kamu lagi sampai kamu selesaikan ini. Suaranya penuh kekecewaan sebelum telepon ditutup. Andi menutup wajahnya dengan tangan, merasakan dunia yang dia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan hari. Sementara itu, Rina berdiri di balkon apartemennya, menatap langit malam Jakarta. Dia tahu perjuangannya belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, dia merasa memiliki kendali. Andi mungkin pernah mengira dia lemah, tapi dia akan membuktikan sebaliknya. Malam itu, dia tidur dengan tenang, tahu bahwa langkah berikutnya akan membuat Andi semakin terpuruk. Jakarta masih berdenyut di bawah langit malam yang kelam, tapi bagi Andi Pratama, dunia terasa seperti neraka yang runtuh di sekelilingnya. Kantor megahnya di Sudirman, yang dulu dipenuhi aktivitas dan staf yang sibuk, kini sunyi. Meja besar dari kayu mahoni hanya ditemani setumpuk surat tuntutan dan ponsel yang tidak berhenti berdering dengan panggilan dari klien, wartawan, dan pengacara. Wajah Andi, yang biasanya memancarkan pesona dan kepercayaan diri, kini pucat dan kusut. Rambutnya acak-acakan, dan matanya merah karena kurang tidur. Skandal yang dipicu Rina telah menghancurkan reputasinya, bisnisnya, dan hubungannya dengan keluarga serta istri-istrinya. Tapi Andi bukan tipe pria yang menyerah begitu saja. Dia masih punya satu kartu untuk dimainkan, dan dia akan melawan. Di apartemennya, Rina duduk bersama Lia di sofa, menatap layar laptop yang menampilkan artikel terbaru tentang kejatuhan Andi. Tagar Andi Pratama penipu masih bertengger di puncak trending di X, dan komentar-komentar pedas dari netizen terus mengalir. Lihat ini, Rin, kata Lia sambil menunjukkan sebuah postingan. Ada yang bilang Andi harus masuk penjara. Kamu benar-benar bikin dia sengsara. Lia tersenyum, tapi ada nada hati-hati dalam suaranya. Tapi, Rin, kamu nggak takut dia balas? Orang kayak Andi nggak akan diam aja. Rina menatap sahabatnya. Matanya penuh tekad. Biar dia coba. Aku udah siap. Dia membuka email dari Ibu Sari, pengacaranya, yang mengonfirmasi bahwa aset Andi mulai dibekukan atas dasar dugaan pencucian uang dan penipuan. Pak Budi, detektif swasta, juga mengirim laporan tambahan, bukti bahwa Andi menggunakan dana perusahaan untuk kehidupan pribadinya, termasuk membiayai gaya hidup mewah istri-istrinya. Dia nggak punya tempat lari lagi, gumam Rina, tapi di sudut hatinya, dia tahu Andi tidak akan menyerah begitu mudah. Benar saja, pagi itu, Andi mengambil langkah pertamanya untuk melawan. Dia menyewa pengacara top, Bapak Haryanto, yang dikenal karena menangani kasus-kasus kontroversial. Dalam konferensi pers yang disiarkan di beberapa stasiun televisi, Andi tampil dengan wajah penuh penyesalan, tapi juga penuh perhitungan. Saya akui saya telah membuat kesalahan dalam kehidupan pribadi saya, katanya di depan mikrofon, suaranya terdengar tulus. Tapi tuduhan bahwa saya menipu atau melakukan kejahatan keuangan adalah fitnah. Saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah, dan saya akan menuntut pihak yang telah menyebarkan kebohongan ini. Rina menonton siaran itu dari apartemennya. Tangannya menggenggam cangkir kopi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Fitnah? Dia bilang aku pembohong. Katanya, suaranya bergetar karena marah. Lia, yang duduk di sampingnya, menggelengkan kepala. Dia cuma cari cara buat selamatin muka. Rin, orang kayak gini nggak akan ngaku kalah. Tapi Andi tidak berhenti di situ.
Dia mulai menghubungi media, menyebarkan narasi bahwa Rina adalah wanita pendiam yang sengaja membesar-besarkan situasi untuk menghancurkan karirnya. Dia bahkan mengklaim bahwa video di pernikahan itu telah diedit untuk membuatnya terlihat buruk. Beberapa tabloid murahan mulai mempublikasikan artikel yang memihak Andi, dengan judul seperti, "Pengantin yang membalas dendam, benarkah Rina berlebihan?" Rina merasa darahnya mendidih, tapi dia tidak akan membiarkan ini menggoyahkan tekadnya. Yang lebih berbahaya adalah langkah Andi di belakang layar. Dia menghubungi Rina secara langsung melalui nomor baru, mengirim pesan yang penuh ancaman terselubung. "Rina, kamu pikir kamu bisa hancurkan aku? Aku punya koneksi, dan aku bisa buat hidupmu sengsara. Hentikan ini sekarang, atau kamu akan menyesal." Rina menunjukkan pesan itu kepada Ibu Sari, yang langsung menyarankan untuk menyimpannya sebagai bukti ancaman. "Ini akan memperkuat kasus kita," kata Ibu Sari. "Tapi kamu harus hati-hati. Orang seperti Andi bisa berbahaya kalau terpojok." Rina tidak takut, tapi dia tahu dia harus lebih cerdas. Dia menghubungi Aisyah, Clara, dan Dian, mengajak mereka untuk bertemu. Pertemuan itu diadakan di sebuah kafe kecil di Kemang, jauh dari sorotan media. Aisyah datang dengan wajah pucat, masih terluka oleh pengkhianatan Andi. Clara, yang lebih vokal, tampak marah dan siap bertarung. Dian, yang membawa foto anaknya, hanya diam, tapi matanya penuh tekad. "Aku nggak mau anakku besar tanpa tahu ayahnya penutup," kata Dian pelan. Suaranya penuh luka. Rina menjelaskan rencananya. "Andi sedang coba balikan cerita. Bilang kita yang salah. Tapi kita punya bukti. Dan kita lebih kuat kalau bersatu. Aku akan terus dorong penyelidikan keuangannya. Tapi aku butuh kalian untuk bantu ungkap kebohongannya ke publik." Aisyah mengangguk pelan. "Aku punya dokumen dari pernikahan kami di Bandung." Dia bilang itu cuma formalitas. "Tapi aku simpan semuanya." Clara menambahkan, "Aku punya rekaman percakapan dia janjiin bakal beliin aku apartemen di Singapura. Dia pikir aku nggak nyimpen bukti." Dian, meski pendiam, menunjukkan foto transfer uang dari Andi untuk kebutuhan anak mereka. Bersama, mereka adalah kekuatan yang tidak bisa Andi abaikan. Sementara itu, Andi mencoba membangun pertahanan dengan menghubungi klien-klien lamanya, menawarkan diskon besar untuk mempertahankan kontrak. Dia juga mendekati beberapa media dengan sogokan untuk memutarbalikkan narasi. Tapi upayanya sia-sia. Bukti yang Rina sebarkan terlalu kuat, dan opini publik sudah berbalik melawannya. Salah satu klien besar, perusahaan logistik dari Malaysia, mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka memutuskan hubungan karena kurangnya integritas dari Andi. Berita itu seperti pukulan telak, membuat lebih banyak klien mundur. Malam itu, Rina mendapat telepon dari Pak Budi. "Saya menemukan sesuatu yang besar," katanya. Suaranya penuh semangat. "Andi punya rekening rahasia di Kepulauan Kaiman. Uang di sana terkait dengan transaksi ilegal. Saya sudah serahkan bukti ke otoritas keuangan. Mereka akan gerak cepat." Rina tersenyum, merasa kemenangan semakin dekat. Tapi di saat yang sama, dia mendapat pesan lain dari Andi, kali ini lebih agresif. "Kamu nggak tahu dengan siapa kamu main, Rina. Aku akan pastikan kamu kehilangan segalanya, seperti yang kamu coba lakukan padaku." Pesan itu disertai foto Rina yang diambil dari kejauhan, seolah dia sedang diawasi. Jantungan Rina berdegup kencang, tapi dia menolak untuk takut. Dia langsung menghubungi Ibu Sari dan melaporkan ancaman itu ke polisi. Di apartemennya, Rina duduk bersama Lia, menatap foto itu dengan wajah keras. "Dia pikir dia bisa nakutin aku," katanya. Suaranya penuh kemarahan. "Tapi dia lupa, aku nggak sendiri." Lia memegang tangan Rina. "Kita bareng-bareng, Rin. Dia nggak akan menang." Malam itu, Rina tidur dengan ponsel di sampingnya, tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Andi mungkin sedang melawan, tapi Rina punya bukti, sekutu, dan tekad yang tak tergoyahkan. Dia akan memastikan Andi jatuh lebih dalam lagi, sampai tidak ada lagi yang tersisa dari pria yang pernah dia cintai.
Langit Jakarta malam itu gelap. Hanya diterangi kilau lampu kota yang berkedip di kejauhan. Di apartemennya yang kini terasa seperti penjara, Andi Pratama duduk sendirian di sudut ruangan, menatap botol whisky yang hampir kosong di atas meja. Tuxedo yang dulu membuatnya tampak seperti pangeran kini tergantung kusut di kursi, mencerminkan kehancuran hidupnya. Dalam 2 minggu sejak konfrontasi di ballroom, dunia yang dia bangun dengan hati-hati selama bertahun-tahun runtuh seperti kartu domino. Reputasinya hancur, bisnisnya bangkrut, dan keluarganya menolaknya. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa semua ini karena Rina, wanita yang dia pikir bisa dia mainkan. Rina, di sisi lain kota, berdiri di balkon apartemennya, memandang skyline Jakarta dengan perasaan campur aduk. Laptop di mejanya masih terbuka, menampilkan berita terbaru. Andi Pratama ditinggal istri, bisnisnya runtuh di tengah skandal keuangan. Tagar Andi Pratama penipu masih bertahan di puncak trending di X, dan komentar-komentar pedas dari netizen terus mengalir. Rina seharusnya merasa puas. Dia telah berhasil membuat Andi kehilangan segalanya. Tapi di hatinya, ada sedikit kekosongan yang sulit dijelaskan. Apakah ini benar-benar kemenangan? Atau hanya luka yang dia balut dengan dendam? Dampak dari rencana Rina terasa seperti badai yang tak berhenti. Aisyah, istri pertama Andi, telah resmi mengajukan cerai dan menuntut setengah dari aset Andi yang tersisa di Bandung. Clara, istri kedua di Singapura, bekerja sama dengan pengacara internasional untuk membekukan rekening-rekening Andi di luar negeri. Dian, istri ketiga, mengambil langkah lebih jauh dengan melaporkan Andi ke polisi atas tuduhan bigami, membawa bukti akta nikah dan foto anak mereka. Ketiga wanita ini, yang awalnya tidak saling kenal, kini bersatu dalam kemarahan mereka terhadap Andi, berkat dorongan Rina. Bisnis Andi, Pratama Group, yang dulu menjadi kebanggaannya, kini tinggal nama. Setelah laporan dari Pak Budi tentang rekening rahasia di Kepulauan Kaiman, Otoritas Keuangan Indonesia dan Interpol mulai menyelidiki Andi atas dugaan pencucian uang. Klien-klien terakhirnya memutuskan kontrak, dan saham perusahaan anjlok hingga nyaris tak berharga. Kantor megahnya di Sudirman kini ditutup, stafnya di PHK, dan aset-asetnya disita untuk membayar utang. Andi, yang dulu bepergian dengan jet pribadi, kini terpaksa menjual mobil sportnya untuk bertahan hidup. Keluarga Andi juga berpaling darinya. Bu Ratna, ibunya, menolak menerima teleponnya setelah malam memalukan di ballroom. "Kamu bukan anakku lagi," katanya dalam panggilan terakhir mereka. Suaranya penuh kekecewaan. Ayah Andi, yang selalu membanggakan kesuksesan putranya, kini hanya diam, menolak bertemu. Bahkan adik perempuannya, yang dulu mengidolakan Andi, memblokir nomornya. Andi benar-benar sendirian, ditinggalkan oleh semua orang yang pernah dia sayangi. Di apartemennya, Rina menerima telepon dari Ibu Sari, pengacaranya. "Rina, otoritas keuangan baru saja menyita villa Andi di Bali dan apartemennya di Singapura. Dia juga resmi didakwa atas pencucian uang. Dengan bukti dari kamu dan istri-istrinya, dia nggak punya peluang di pengadilan," kata Ibu Sari, suaranya penuh keyakinan. Rina mengangguk, meski Ibu Sari tidak bisa melihatnya. "Terima kasih, Bu. Apa kabar Aisyah, Clara, dan Dian?" "Mereka kuat." Aisyah berencana buka bisnis kecil di Bandung. Clara balik ke Singapura untuk mulai hidup baru, dan Dian fokus ke anaknya. "Mereka berterima kasih sama kamu. Rina, kamu nggak cuma selamatin diri sendiri, tapi juga mereka." Setelah menutup telepon, Rina duduk di sofa, menatap foto dirinya dan Andi di ponselnya. Foto dari malam di puncak, saat dia dilamar. Dia ingat betapa bahagianya dia saat itu. Betapa dia percaya Andi adalah pria impiannya. Kini, foto itu hanya menyisakan rasa pahit. Dia menghapusnya, satu persatu, sampai galerinya bersih dari kenangan Andi. Malam itu, Rina mendapat kabar bahwa Andi terlihat di sebuah kafe kecil di pinggiran Jakarta, tampak lusuh dan sendirian. Seorang netizen mengunggah fotonya di X, dengan keterangan, "Ini Andi Pratama sekarang. Dari jet set ke jurang." Dalam foto itu, Andi mengenakan kaos usang, wajahnya penuh janggut tak terurus,
matanya kosong. Dia duduk di sudut kafe, menatap secawan kopi yang tidak disentuh. Rina menatap foto itu lama, merasakan campuran kepuasan dan sedikit rasa kasihan. Lia, yang datang untuk makan malam, melihat foto itu di ponsel Rina. Wow, Rin, kamu benar-benar bikin dia jadi pria paling merana di dunia. Dia kelihatan hancur. Rina mengangguk pelan. Iya, tapi entah kenapa, aku nggak ngerasa sebahagia yang aku kira. Lia memandangnya, alisnya terangkat. Rin, kamu udah lakuin lebih dari cukup. Kamu kasih dia pelajaran, dan kamu selamatin 3 wanita lain. Mungkin sekarang waktunya kamu lepaskan dendam ini. Jangan sampai ini makan kamu dari dalam. Rina terdiam, memikirkan kata-kata Lia. Dia tahu sahabatnya benar. Dendam telah memberinya kekuatan untuk melawan Andi, tapi kini, setelah melihat kehancuran pria itu, dia mulai bertanya-tanya apa yang dia cari. Keadilan? Balas dendam? Atau hanya cara untuk menutup luka di hatinya? Beberapa hari kemudian, Rina mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, tapi penuh keputusasaan. Rina, aku tahu aku salah. Aku kehilangan segalanya. Tolong, aku cuma minta maaf. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Rina tahu itu dari Andi. Dia membaca pesan itu sekali, lalu menghapusnya tanpa membalas. Dia tidak ingin memaafkan Andi, bukan sekarang, mungkin tidak pernah. Tapi dia juga tidak ingin membiarkan pria itu terus mengendalikan emosinya. Malam itu, Rina bertemu Aisyah, Clara, dan Dian di kafe yang sama tempat mereka pertama kali berkumpul. Mereka duduk bersama, berbagi cerita tentang bagaimana mereka mulai membangun kembali hidup mereka. Aisyah bercerita tentang rencananya membuka toko kue, Clara tentang pekerjaan barunya di Singapura, dan Dian tentang bagaimana dia mengajarkan anaknya untuk kuat meski tanpa ayah. Rina mendengarkan, merasa hangat untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Dia menyadari bahwa perjuangannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk wanita-wanita ini. Saat pulang ke apartemen, Rina berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Gaun pengantinnya sudah disimpan jauh di lemari, tapi dia masih bisa melihat bayangan wanita yang patah hati di malam pernikahan itu. Kini, dia melihat sesuatu yang lain. Kekuatan, ketangguhan, dan harapan. Andi mungkin pria paling merana di dunia, tapi Rina tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam kepahitan. Dia mengambil napas dalam, lalu tersenyum kecil. Kamu sudah menang, Rina. Gumamnya. Sekarang saatnya hidup untuk dirimu sendiri. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela apartemen Rina, menerangi ruangan yang kini terasa lebih ringan. Tumpukan kertas dan dokumen tentang Andi yang pernah memenuhi meja makannya telah disingkirkan, digantikan oleh vas bunga sederhana berisi mawar putih, hadiah dari Lia sebagai simbol awal baru. Rina berdiri di depan cermin, mengenakan blazer biru tua dan rok pensil, siap untuk hari pertamanya di posisi baru sebagai direktur pemasaran di perusahaan startup teknologi yang sedang berkembang pesat. Rambutnya yang panjang kini dipotong sebahu, memberikan kesan segar dan penuh percaya diri. Wajahnya, yang pernah dipenuhi air mata dan kemarahan, kini memancarkan ketenangan yang diperjuangkan dengan susah payah. Skandal Andi Pratama sudah mereda di media, meski tagar Andi Pratama penipu masih sesekali muncul di X. Andi sendiri kini tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta, hidup dari sisa-sisa tabungannya yang belum disita otoritas. Dia telah kehilangan segalanya, bisnisnya, keluarganya, dan harga dirinya. Berita terakhir yang Rina dengar, dia sedang menjalani sidang atas tuduhan pencucian uang dan bigami, dengan kemungkinan hukuman penjara bertahun-tahun. Rina tidak lagi memantau kehidupannya, dia sudah selesai dengan Andi. Pria itu, yang pernah menjadi pusat dunianya, kini hanyalah bayangan masa lalu. Rina duduk di sofa, menyeruput americano tanpa gula, saat Lia masuk dengan tas belanja penuh bahan makanan. Rin, aku bawa bahan buat bikin pasta malam ini. Kita rayain promosi kamu, kata Lia dengan semangat. Rambut pirangnya yang mencolok berkilau di bawah sinar lampu. Oh ya, aku ketemu Aisyah kemarin. Toko kuenya di Bandung laris banget. Loh,
Dia kirim salam buat kamu. Rina tersenyum, merasa hangat mendengar kabar Aisyah. Seneng dengarnya. Dia kuat. Ya, semua mereka kuat. Dia memikirkan Clara, yang kini menjalani karir baru di Singapura, dan Dian, yang baru saja pindah ke Jogja untuk membesarkan anaknya dengan damai. Ketiga wanita itu, yang awalnya dipertemukan oleh pengkhianatan, kini menjadi bagian dari perjalanan penyembuhan Rina. Mereka sering mengobrol di grup WhatsApp, berbagi cerita tentang langkah baru dalam hidup mereka. Rina merasa seperti menemukan keluarga baru, dipersatukan oleh kekuatan untuk bangkit. Hari itu, sebelum berangkat ke kantor, Rina menerima email dari Ibu Sari, pengacaranya. Rina, kasus Andi hampir selesai. Aset-asetnya sudah dibagi untuk membayar ganti rugi kepada Aisyah, Clara, dan Dian. Kamu juga berhak atas kompensasi. Tapi aku tahu kamu tidak mau. Aku bangga sama kamu. Rina tersenyum kecil, menutup laptopnya. Dia memang tidak menginginkan uang Andi. Itu terasa seperti noda yang tidak ingin dia sentuh. Yang dia inginkan adalah kebebasan, dan dia sudah mendapatkannya. Di kantor baru, Rina disambut oleh timnya dengan antusias. Startup ini, yang fokus pada aplikasi pendidikan, memberinya kesempatan untuk membangun sesuatu yang bermakna. Selama rapat pertama, dia mempresentasikan ide kampanye pemasaran yang inovatif, dan direktur utama memujinya. Rina, kamu bawa energi baru ke tim ini, katanya. Rina merasa bangga, tapi juga rendah hati. Dia tahu perjalanan ini tidak mudah, dari patah hati hingga membangun kembali dirinya, tapi setiap langkah membuatnya lebih kuat. Malam itu, Rina dan Lia makan malam bersama di apartemen, ditemani pasta buatan Lia dan sebotol anggur merah. Mereka tertawa, bercerita tentang masa depan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Rina merasa ringan. Li, aku mikir mungkin aku bakal coba buka hati lagi suatu saat, katanya, menyeruput anggurnya. Tapi kali ini, aku nggak akan buru-buru. Aku mau fokus ke diri sendiri dulu. Lia mengangkat gelasnya, tersenyum lebar. Itu dia Rina yang aku kenal. Kamu nggak cuma selamatin diri sendiri. Rin, kamu jadi inspirasi. Aku yakin, cowok yang tepat bakal datang pas waktunya. Rina tertawa, tapi di dalam hatinya, dia tahu dia tidak membutuhkan pria untuk merasa utuh. Dia sudah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, sesuatu yang Andi tidak pernah bisa ambil darinya. Malam itu, setelah Lia pulang, Rina berdiri di balkon, menatap langit malam Jakarta yang penuh bintang. Dia mengambil napas dalam, merasakan udara malam yang sejuk menyapa wajahnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bebas, benar-benar bebas. Beberapa minggu kemudian, Rina menghadiri acara peluncuran aplikasi baru perusahaannya. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria bernama Ardi, seorang pengembang aplikasi yang cerdas dan rendah hati. Mereka berbincang tentang teknologi dan mimpi mereka, dan untuk pertama kalinya, Rina merasa percikan kecil tanpa rasa takut. Ardi tidak seperti Andi, dia sederhana, tulus, dan tidak menyembunyikan apapun. Tapi Rina tidak terburu-buru. Dia hanya tersenyum, menikmati percakapan, dan membiarkan hidup mengalir. Di sisi lain kota, Andi duduk di apartemen kecilnya, menatap televisi yang menyiarkan berita tentang sidangnya. Dia telah kehilangan segalanya. Villa mewahnya, mobil sportnya, bahkan harga dirinya. Di malam-malam sepi, dia sering memikirkan Rina, wanita yang dia anggap lemah, tapi ternyata menghancurkan dunianya. Dia menulis pesan panjang untuk Rina, memohon maaf, tapi tidak pernah mengirimkannya. Dia tahu tidak ada kata yang bisa memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Rina, kini berdiri di puncak hidup barunya, tidak lagi memikirkan Andi. Dia sibuk dengan karirnya, pertemanan baru, dan rencana untuk masa depan. Dia mulai menulis blog anonim tentang pengalamannya, berbagi cerita tentang kekuatan wanita untuk bangkit dari pengkhianatan. Tulisannya menjadi viral, menginspirasi banyak wanita lain untuk menemukan suara mereka. Rina tidak mencari pengakuan, dia hanya ingin membantu, seperti dia membantu Aisyah, Clara,
dan Dian. Malam itu, sebelum tidur, Rina membuka jendela apartemennya, membiarkan angin malam masuk. Dia menutup mata, membayangkan dirinya berjalan di pantai, bebas dari beban masa lalu. Kamu sudah menang, Rina, gumamnya pada diri sendiri. Sekarang, hidup untuk kamu. Di luar sana, Jakarta terus berdenyut, penuh dengan cerita-cerita baru. Tapi bagi Rina, ini adalah akhir dari satu bab dan awal dari petualangan baru. Dia bukan lagi wanita yang patah hati di malam pernikahan itu. Dia adalah Rina yang kuat, yang telah mengubah luka menjadi kekuatan, dan yang siap menjalani hidup dengan penuh keberanian dan harapan.